Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salatul isya tarawih dan witir rahimakumullah yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga sampai pada malam hari ini, malam ke-17 daripada bulan Ramadan 1445 Hijriah, 27 Maret 2024 Masehi, kita semua yang berhadir di sini alhamdulillah senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Kemudian salawat dan salam tidak bosan-bosan dan kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bin kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahimakumullah, pada malam hari ini sebelum kami menyampaikan laporan infak Ramadan dan tugas tarawih, marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah Ramadan yang mana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Delva Haryadi LCMA. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para orang tua kami, Bapak Imam, para alim, ulama, para asatiz, wal ustazah, para kiai, para guru, dan seluruh jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah sampai di malam yang ke-17 ya Pak. 17 sudah. Ini berarti Ramadan tahun ini hanya tersisa lebih kurang 13 atau 14 hari lagi. Bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keagungan sudah kita lewati lebih dari setengah dari seluruh Ramadan pada tahun ini. Dan sebab itu maka tidak ada kata lain yang kita ucapkan selain Alhamdulillah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagaimana maknanya, salah satu di antara maknanya adalah panas yang cukup terik, panas yang luar biasa panas. Kalau boleh kita contohkan, seperti kita
berangkat ke Pekanbaru sebagai contoh ya Pak. Lalu kemudian di siang hari sampai kita di Rengat, atau di sore umpamanya sekitar jam 12 jam 1, lalu kita lihat jalan di depan kita itu dari arah kendaraan kita sekitar puluhan atau 100-200 meter ke depan, kita lihat jalan di depan itu basah, seakan berair. Tapi ketika kendaraan kita sampai, maka air yang kita lihat dari jarak 200 meter tadi itu ternyata tidak ada. Yang ada hanyalah kering, panas matahari yang menerpa ujung aspal. Itulah makna Ramdah. Salah satu di antara maknanya, yaitu panas yang luar biasa panas. Sehingga itu hanya sebagai contoh, dia lebih panas dari itu. Matahari menerpa padang pasir, maka level panasnya lebih dari itu. Ketika telapak kaki menginjakkan pasir di tengah padang pasir, di tengah siang hari yang cukup panas, maka pada saat itu kaki kita, kalau bahasa Banjarnya apa Pak? Melepuh, oh ya? Tak tahu ya? Bahasa Banjarnya apa? Latuk ya, kaki kita tuh latuk. Saking panasnya pasir yang kita injak karena terpaan matahari. Maka panas yang cukup kadarnya ini, kalau kemudian diletakkan pada besi yang berkarat, maka besi tersebut akan lebur adanya. Karat tersebut pelan, perlahan tapi pasti, maka dia akan hilang. Semakin lama semakin hilang. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan suci Ramadan dengan rasa panas yang kita alami, kita 16 hari ini berapa hari cuaca hujan Pak? Sesekali Pak ya? Banyak juga ya Pak ya? Sesekali banyak juga. Ada 3-4 kali Pak? Lebih kan? Ketika cuaca hujan, kita flashback umpamanya saat hari hujan. Kalau pas hari panas, wajar kita merasa panas. Ini pada saat hari hujan pun, tenggorokan kita di sini rasanya panas. Apalagi cuaca seperti 4 hari terakhir. 4 hari terakhir ini, hampir setiap bertemu orang di jalan, saya tanya bagaimana puasanya Bapak Ibu. Waduh Pak, panas, saya mau buka. Padahal AC sudah dihidupkan, kipas angin sudah dihidupkan, berada di ruangan yang tertutup. Tapi karena memang yang dipanaskan itu hanya luarnya saja, maka di dalam tetap ingin sekali berbuka dengan yang dingin-dingin, ingin minum, makan es, makan apa lagi Pak? Buah dan segala macamnya. Itulah makna puasa secara makna. Maka ketika panas dengan kadar yang cukup tersebut, dipanaskan kepada besi yang berkarat, karena kita ini selaku manusia, dalam interaksi kita sehari-hari, pergaulan kita kah itu, di tempat kerja kah itu, di lingkungan bermasyarakat kah itu, di mana saja, dalam interaksi kita, hubungan kepada sama manusia, muamalah, kemudian ibadah kita kepada Allah, maka itu menyisakan karat demi karat di dalam hati dan pribadi kita. Oleh sebab itu, panasnya Ramadan ini mudah-mudahan dapat menghilangkan karat yang ada di dalam diri kita begitu nanti selesai atau berakhirnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini kebetulan dengan malam 17 yang biasanya kita sering menyebut dengan momen peringatan Nuzul Quran, maka kami singgung sedikit. Kalau tausiahnya setelah tarawih mungkin bisa kita berpanjang, tapi karena tausiahnya setelah isya sebelum tarawih tidak usah banyak-banyak. Al-Quran turun
turun secara tadrijiyah, berangsur-angsur. Al-Quran tidak turun duf'ah wahidah. Al-Quran tidak datang sekali turun langsung 30 juz, tidak. Turun berdasarkan peristiwa, waktunya bertahap. Dari awal kenabian sampailah sebelum Rasulullah SAW meninggal. Maka dalam hidup ini pun, ketika kita ingin melakukan satu kebaikan, tidak bisa serta-merta dalam satu waktu. Kalau ingin berubah, umpamanya ingin menjadi baik, maka perubahan itu dilakukan dalam proses bertahap. Sebagai contoh, umpamanya orang yang tidak pernah, contoh saja ya Pak ya, orang tidak pernah ke masjid umpamanya, lalu kemudian tiba-tiba muncul keinginan dia untuk rajin beribadah ke masjid, maka sudah seyogianya dia melakukan perubahan yang positif itu secara bertahap. Tidak pernah ke masjid, tiba-tiba langsung 5 waktu dia ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Disuruh istrinya, karena kalau tak ke masjid nanti malu dengan tetangga. Mungkin 3 hari dia ke masjid, mungkin seminggu dia ke masjid, setelah itu sebulan dia demam. Orang tak pernah baca Quran, sekali datang bulan suci Ramadan tak tanggung semangat. Baca Quran 1 malam langsung 3 juz, langsung 5 juz sampai jam 12 jam 1 malam. Lalu begitu berakhir nanti bulan suci Ramadan, 3 bulan tak ngambil Quran, 6 bulan tidak buka Al-Quran. Luar biasa. Maka ketika kita ingin melakukan satu kebaikan, lakukanlah kebaikan itu berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, tetapi dilakukan secara konsisten. Umpamanya kita ingin baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Tak masalah, satu surah pendek, setara sepertiga khatam Quran. Maka 3 kali seperti orang khatam 30 juz. Tapi besok habis subuh baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Spesialis yang pendek-pendek saja, tapi terus konsisten. Maka lama-lama bacaan itu akan sampai kepada 1 halaman, sampai kepada 1 lembar, sampai kepada 1 juz. Lalu kemudian dia betul-betul menjadi orang yang konsisten dalam membaca Al-Quran. Apa sebab? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, karena dia akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabihi, dia akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya pada saat hidup di dunia ini. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran itu, falahu hasanat, maka dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 kebaikan itu setara dengan bi asyri amsalihha, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, aku tak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif harf, wal lam harf, wal mim harf. Tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu pun 1 huruf. Sebab itu Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah SWT, momen nuzul Quran yang kita peringati pada malam hari ini, walaupun dalam keadaan yang cukup sederhana, tetapi kita jadikan sebagai momen yang pertama untuk meningkatkan keinginan dan niat kita untuk terus mendekatkan diri kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong di hari kiamat. Yang kedua, untuk membiasakan diri kita membaca Al-Quran, karena pahala Al-Quran itu besar, berkali lipat apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, kita membaca Al-Quran secara bertahap, tidak harus sekaligus 1 hari sampai 5-10 juz. Setelah itu 6 bulan kita tak mengaji mengambil Quran. Berapa Quran kita tuh?
Tetapi bacalah Quran sedikit demi sedikit. Yang penting konsisten, continue sampai kita selesai dari Ramadan ini. Mudah-mudahan nanti selesai bulan suci Ramadan ini kita betul-betul menjadi pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun, sebagaimana cita-cita yang diinginkan oleh ibadah puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada salah. Mari kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.